Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, golongan D2 akan mempresentasikan video tentang sistem perkembangbiakan tanaman. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Aisyah Sinta Nilasari, NPM 156, dengan kedua teman saya yaitu Satrio Hanif, NPM 148, dan Taufik Hidayat, NPM 159. Pendahuluan. Reproduksi atau perkembangbiakan merupakan salah satu ciri makhluk hidup. Dengan reproduksi, maka makhluk hidup dapat mempertahankan kelangsungan jenisnya atau spesies sehingga tidak punah. Cara reproduksi tanaman atau perkembangbiakan tanaman menentukan prosedur pemuliaan tanaman. Reproduksi pada tanaman terbagi atas reproduksi vegetatif dan reproduksi generatif. Reproduksi vegetatif pada tanaman dapat dilakukan secara kawin atau tanpa melalui perkawinan antara sel kelamin jantan dan sel kelamin betina atau kepala putik dengan benang sari. Perkembangbiakan secara alami atau vegetatif alami adalah perkembangbiakan tanaman tanpa bantuan tangan manusia untuk pembuahan tanaman baru. Perkembangbiakan tidak kawin buatan atau reproduksi vegetatif buatan, yakni perkembangbiakan tanaman dengan bantuan campur tangan manusia. Perkembangbiakan generatif disebut juga perkembangbiakan secara kawin atau seksual, karena ditandai adanya peleburan sel jantan dan sel kelamin betina. Peleburan dua sel gamet tersebut dinamakan pembuahan. Pada tumbuhan biji tertutup, pembuahan didahului oleh penyerbukan, yaitu menempelnya serbuk sari di kepala putik. Pembuahan yang akan menghasilkan biji. Biji yang jatuh di tempat yang cocok dapat tumbuh menjadi individu baru. Perkembangbiakan generatif pada tumbuhan adalah terjadinya tumbuhan baru yang didahului dengan penyerbukan atau persarian. Metode praktikum, alat, kamera dan alat tulis, bahan, bunga tanaman belimbing, bunga tanaman tomat, dan bunga tanaman jagung. Prosedur kerja: mengambil bunga pada tanaman dalam keadaan segar, lalu mengamati minimal 3 macam bunga, lalu menentukan sistem perkembangbiakannya, seksual atau aseksual. Dan yang terakhir, mengamati dan sebutkan bagian-bagian bunga dan dokumentasikan dengan kamera. Tanaman jagung. Tanaman jagung disebut juga tanaman berumah satu atau monoecious, karena bunga jantan dan betinanya terdapat dalam satu tanaman, yaitu bunga betina pada tongkol muncul dari aksilari apices tajuk. Tanaman jagung berkembang biak secara generatif. Tipe penyerbukan pada tanaman jagung yaitu penyerbukan silang. Penyerbukan tanaman jagung terjadi bila serbuk sari dari bunga jantan menempel pada rambut tongkol. Hampir 95% serbuk sari dari tanaman lain dan hanya 5% yang berasal dari tanaman itu sendiri. Tanaman jagung disebut juga tanaman bersari silang, di mana sebagian besar serbuk sari berasal dari tanaman lain. Tanaman belimbing. Bunga pada tanaman belimbing termasuk ke dalam bunga majemuk yang terdiri dari 2 kelamin dalam satu bunga, hermaprodit, yakni kelamin jantan dan kelamin betina. Bunga tersusun dari 5 helai kelopak bunga yang berbentuk bujur telur memanjang dengan buku yang pendek, kemudian bergabung menjadi satu membentuk bunga yang indah. Bagian dalam bunga memiliki bakal buah, ovarium, berwarna putih kehijauan, beralur, serta terdiri dari 5 bagian, memiliki bulu halus di bagian tepinya. Penyerbukan bunga belimbing biasanya dibantu oleh perantara hewan seperti lebah, kelelawar, kupu-kupu, angin, dan lainnya. Tanaman tomat. Tanaman tomat merupakan tanaman berumah satu. Bunga tanaman tomat bersifat uniseksual, yaitu terdapatnya putik dan stamen dalam satu bunga atau hermaprodit. Penyerbukan tanaman tomat adalah self-pollination atau menyerbuk sendiri. Proses penyerbukan diawali dengan tabung kelopak bunga yang tumbuh memanjang.
kira-kira berukuran 5-7 cm setelah mencapai dewasa. Ujung tabung kelopak bunga yang mula-mula menguncup terjadi gerakan spontan karena adanya dorongan dari gerakan benang sari. Kuncup tersebut kemudian terbuka bersamaan dengan mekarnya standar mahkota bunga yang mengelilingi dan melindungi benang sari. Karena adanya getaran, maka serbuk sari berguguran. Di antara sekitar banyak serbuk sari yang berguguran, ada yang jatuh di dalam, kemudian masuk melalui tangkai panjang, dan terjadilah proses kapilarisasi, di mana beberapa serbuk sari menuju pada bakal buah, dan akhirnya terjadilah pembuahan. Sekian dari video kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.